Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan dirosah kita, yaitu tentang kajian membahas tentang hadis-hadis pilihan hadis-hadis tentang fadhail, tentang keutamaan-keutamaan. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis terangkatnya derajat orang tua disebabkan keturunan yang solih dan solihat. Hadis ini, pembahasan seperti ini adalah pembahasan yang sangat penting, terlebih kita sebagai orang tua ataupun kita yang mempunyai kedudukan sebagai anak yang ingin membantu orang tuanya di akhirat, atau kita menginginkan kita sebagai orang tua terangkat derajatnya disebabkan oleh anak-anak keturunan kita. Hadis yang paling populer, hadis yang masyhur adalah hadis dari Abu Hurairah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salas." Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila anak Adam meninggal, inqata'a 'amaluhu. Idza matal insan, atau di dalam riwayat lain, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Akan terputus amalannya akan terputus kecuali 3 perkara. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang tidak akan putus. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang mana pahalanya akan terus mengalir. Sedekah jariyah adalah sedekah yang kemanfaatannya dipakai orang banyak. Seperti contoh membantu pembangunan masjid. Maka ketika kita memberikan sedekah untuk kemakmuran masjid, pembangunan masjid dan sebagainya, kita sedekahnya sedikit, tapi yang namanya masjid dimanfaatkan terus oleh orang banyak. Kita mendapatkan wasilah di situ untuk bersedekah, kita mendapatkan pahala terus menerus. Ini disebut dengan sedekah jariyah. Atau permisalan yang lain, sedekah jariyah membiayai para thalibul ilmi, itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membiayai para pelajar-pelajar ilmu agama. Contoh, membiayai para penghafal Al-Quran, membiayai para santri-santri di pondok. Ini juga termasuk sedekah jariyah. Atau memfasilitasi orang yang berjihad,
memfasilitasi orang beramal soleh, ini juga sedekah jariyah. Yang mana Rasulullah SAW juga bersabda akan hal ini, yaitu barang siapa yang menjahaza ghazian faqad ghaza. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, menjahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan peralatan perang untuk berperang, cuma sekedar menyiapkan saja, maka dia telah atau sama saja ikut berperang. Hadis ini bisa dikiaskan ke perkara-perkara lain. Contoh, kita menyiapkan peralatan perlengkapan untuk para thalibul ilmi, menyiapkan peralatan untuk orang melaksanakan ibadah. Ya, contoh di masjid kita menyiapkan peralatan perlengkapan di situ. Demikian juga menyiapkan perlengkapan untuk buka bersama, memfasilitasinya, kita mendonatorinya dan sebagainya. Maka kita juga sama mendapatkan pahala orang yang berbuka di situ. Bahkan Rasulullah SAW lebih tegas lagi, man aftara shaiman, barang siapa yang memberikan buka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sejumlah orang yang mendapatkan makanan dia. Dan banyak lagi. Ini yang disebut dengan sedekah jariyah. Karena tidak semua sedekah yang kita keluarkan dari harta-harta kita, sedekahnya dinilai sedekah jariyah, tidak. Jadi antara kita ada yang memfasilitasi orang berbuat maksiat, atau sedekahnya cuma sekedar sedekah mubah, maka sedekah tersebut bisa bernilai dosa, atau bahkan sedekah tersebut tidak dinilai sedekah jariyah. Ini perkara yang pertama, kata Rasulullah, perkara yang bisa masuk ke kolong kubur kita nanti, yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ketika ilmunya dia pelajari, dia amalkan, dia dakwahkan dengan berharap ada yang meniru daripada ilmunya, kemudian ilmunya ditiru orang lain. Itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Kita beri permisalan, Pak. Kita mengetahui tentang kewajiban sholat, kemudian kita mengamalkan sholat, kemudian kita mengajarkan sholat, kemudian yang kita ajarkan mengamalkan sholat. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Kita mengetahui ilmu cuma sedikit. Contoh, kita hanya sekedar mengerti bab makhorijul huruf. Kita mengajarkan makhorijul huruf kepada orang lain, kemudian orang lain meniru kita, orang lain mengamalkan daripada makhorijul huruf yang kita ajarkan. Maka ketahuilah kita cuma sekedar mengajarkan makhorijul huruf, ditiru orang lain, diamalkan orang lain, maka kita mendapatkan pahala daripada orang lain yang mengajarkan ilmu yang kita ajarkan. Inilah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ya insya Allah akan kita bahas, yaitu hadis Rasulullah SAW, awaladin salih yad'ulah, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Lah, inilah tiga perkara yang mana apabila kita mampu mengumpulkan tiga perkara tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya nikmat kubur,
dan kita akan mendapatkan derajat tertinggi nanti di yaumul qiyamah. Bahkan kita akan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan 3 perkara ini. Kita ambil pembahasan yaitu waladin soleh yad'ula, yaitu anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Menunjukkan Pak di sini ada dorongan dari syariat, ada dorongan dari agama kepada kita, terlebih kita kedudukannya selaku orang tua, agar benar-benar memperhatikan kondisi anak keturunan, anak cucu kita. Karena kita pun was-was dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini terbukti. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu asyarrun minhu. Rasulullah mengatakan tidaklah datang sebuah zaman kecuali setelahnya atau generasi setelahnya lebih buruk daripada generasi-generasi sebelumnya. Dan ini ada sebuah tantangan bagi kaum muslimin agar benar-benar menjaga kualitas generasi setelah kita, yang mana itu dalam artian adalah anak keturunan kita. Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang lain, wa inna auladakum min kasbikum. Ketahuilah bahwasanya anak keturunan kalian itu adalah hasil usaha kalian. Hadis lain, Rasulullah SAW pernah bersabda juga tentang Rasulullah mengkisahkan bagaimana ta'ajubnya, bagaimana herannya, bagaimana kagetnya kondisi orang tua di yaumul qiyamah, yang mana tiba-tiba dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sudah mengambil posisi ketakutan, mengambil posisi bahwasanya tempatnya nanti pasti buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amalannya di dunia biasa-biasa saja, akan tetapi dia meninggalkan, menorehkan anak keturunan yang soleh, anak keturunan yang solihat. Yang mana Rasulullah SAW menceritakan, wa innal abda la yurfa'u darajatuhu fil jannah. Bahwasanya ada seorang hamba yang akan diangkat derajatnya di surga. Jadi Pak, derajatnya di surga naik, atau bahkan dia tempatnya, jatahnya seharusnya di neraka, tapi tiba-tiba dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinaikkan, diangkat ke surga. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi anna li hadza. Ya Allah, dengan sebab apa aku mendapatkan kedudukan ini? Ya Rabbi anna li hadza. Ya Allah, dengan sebab apa aku mendapatkan kedudukan seperti ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab ketika itu, bistighfari waladika laka, yaitu dengan sebab istighfar, permohonan ampun anak keturunanmu kepadamu. Lihat Pak, di sini ada fadilah, pengaruh, keutamaan kita mempunyai garis keturunan anak solih. Mungkin di antara kita, mohon maaf, mempelajari agama tidak terlalu dalam.
istilahnya hanya sekedar mengandalkan kajian tok. Kajian tematik, contoh lebih permisalan lagi seperti itu. Kajian hanya cuma sekedar mengandalkan tematik, nek ngepasi waktu. Ya mungkin dikarenakan kesibukan kita bekerja, kesibukan kita mencari nafkah dan lain-lain. Tapi berangkat dari keikhlasan hati, keikhlasan yang sangat mendalam, menggapai ridho Allah dan berharap mempunyai taksir, mempunyai asar, mempunyai dampak terhadap anak keturunan kita, mempunyai dampak terhadap istri-istri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabulkan keinginan dia dengan dimudahkannya anak keturunan kita mau belajar di tempat-tempat yang di situ diajarkan ilmu-ilmu syar'i. Mau belajar di situ diajarkan tentang bagaimana menghafal Quran. Mau belajar di tempat yang mana di situ diajarkan tentang qala Allah wa qala Rasul. Atau bahkan di antara anak-anak kita menolak apabila disekolahkan di sekolah yang biasa-biasa saja, sekolah yang umum, atau bahkan sekolah negeri dan sebagainya. Padahal kita nggak punya basic ilmu agama, kita nggak punya basic pondokan, kita cuma sekedar mengandalkan kajian tematik biasa-biasa saja. Tapi berangkatnya kita ngaji, berangkat benar-benar dari keikhlasan, Pak. Ingat, keikhlasan itu mempunyai dampak besar. Berangkatnya kita ke sini, kalau kita benar-benar keikhlasan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, punya asar, punya dampak yang besar. Terlebih terhadap, mohon maaf, keluarga kita, anak keturunan kita. Atau bahkan kita hadir ke sini, istri anak gak ikut. Tapi hadirnya kita di sini dengan membawa sebongkah keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan hati mereka, dan itu mudah. Karena itu sebagai surprise, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, inna quluba bani Adam baina usbu' min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati anak Adam itu ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang maha membolak-balikkan hati. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik dari laki-laki atau perempuan, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehidupan dia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang mana keluarga kita, istri kita, anak kita benar-benar sesuai dengan harapan doa kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu selalu kita berdoa setiap hari dengan doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berilah aku hadiah, yaitu dengan istri-istriku dan anak-anakku, jadikan dia sebagai penyujuk mataku di dalam keseharianku. Nah ini loh Pak. Nah, orang tadi, kata Rasulullah, kembali kepada hadis tadi, kaget ketika di surga, ketika dia mendapati jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, derajatmu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, surgamu naik disebabkan dengan istighfar kesolehan anakmu. Dari sini Pak, kita bisa mengambil faedah juga.
bahwasanya anak atau doa anak yang soleh berpengaruh kepada kedua orang tuanya. Dan di sini kita bisa ambil faedah pula, bahwasanya anak-anak kita tidak mungkin mendoakan kita kalau kita pertama tidak ada qudwah di dalam masalah kesolehan. Dalam artian, kalau pepatah bahasa Indonesia ada ucapan yang namanya buah tidak akan jatuh jauh daripada pohonnya. Maksudnya Pak, gak mungkin anak-anak kita itu soleh dan solihat kalau kita tidak ada qudwah, kita tidak ada contoh kepada mereka, anak keturunan kita. Bagaimana kita sebagai orang tua, peran kita sebagai bapak, peran kita sebagai ibu, benar-benar menjadi bapak yang soleh atau ibu yang solihat. Dan itu tidak akan mungkin terjadi, tidak mungkin berdampak kepada anak keturunan kita kalau kita sebagai orang tuanya tidak memulai terlebih dahulu. Anak kita jangan harap mudah mengerjakan sholat kalau kita sebagai orang tua berat melaksanakan sholat. Anak kita jangan harap ringan melafadzkan Al-Quran kalau kita sebagai orang tua masih pelit di dalam tilawah Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, para bapak dan para ibu, a'azani Allah wa yakum jami'an, tantangan PR besar adalah di pundak kita semua sebagai orang tua. Siapkah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang diharapkan ketika kita wafat, anak-anak yang kita harapkan ketika kita masuk liang kuburan, anak-anak kita menyetorkan doa istighfar kepada kita. Anak-anak yang benar-benar diharapkan nanti di yaumul qiyamah di surga mengangkat derajat kita disebabkan kesolehan dia. Maka persiapkan dari sekarang, arahkan anak-anak kita menuju di tempat yang dimana di situ diajarkan tentang bagaimana menjadi anak soleh. Arahkan anak-anak kita, anak cucu kita di tempat yang mana di situ diajarkan menjadi anak-anak yang soleh dan solihat dan bisa memohonkan ampun terhadap kita orang tuanya, memohonkan istighfar kepada Allah terhadap dosa-dosa atau terhadap orang tuanya. Tantangan bagi kita semuanya, PR bagi kita semuanya adalah anak keturunan kita, dan anak keturunan kita adalah aset kita semuanya yang menjadikan terangkatnya derajat nanti di yaumul qiyamah adalah diantaranya adalah anak-anak kita. Akhir kata, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tur, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'." Adapun orang-orang yang beriman kemudian diikuti keimanan, kesolehan anak keturunannya, Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan dia nanti di yaumul qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi amal-amal mereka. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.